Hai semuanya, bertemu kembali di channel Mojang Jampang. Seperti biasa dalam pembelajaran daring IPS kelas 7, membahas bab 4 tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Simak baik-baik nanti ya materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam PJJ Mapel IPS kelas 7 semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membacakan doa sebelum belajar. Kita akan bahas bab 4, kehidupan manusia pada masa praaksara. Baiklah, sebelum ke materi kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Mengevaluasi kehidupan awal manusia Indonesia di bidang kepercayaan sosial, ekonomi, ilmu, teknologi, dan pengaruh dari kebudayaan, unsur-unsur yang diwariskan dalam kehidupan manusia masa kini. Tujuan belajarnya, kalian bisa memahami arti praaksara, mengidentifikasi perkembangan praaksara. Kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Ada jenis manusia praaksara, kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara, hasil kebudayaan masyarakat praaksara, dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, simak materi berikut tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. A. Mengenal masa praaksara. Pengertian masa praaksara. Suatu zaman atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan atau masa sebelum ada tulisan. Pada masa ini terdapat dua corak kehidupan, yaitu corak kehidupan sosial dan corak kehidupan kebudayaan. Selanjutnya, kapan waktu praaksara dimulai? Sejak manusia ada. Dan kapan berakhir? Tiap bangsa berbeda. Seperti bangsa Mesir, itu sudah meninggalkan masa praaksara 3000 sebelum Masehi. Nah, kalau Indonesia meninggalkan praaksara itu kurang lebih pada abad ke-5 Masehi. Nah, ini fosil manusia purba. Ini gambaran orang atau manusia dulu pada zaman purba ya, pada zaman praaksara. Kalian bisa lihat gambarnya. Periodisasi masa praaksara. 1. Secara geologis, ada 4 ya, zaman Arkaikum, zaman Falezikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Menzoikum atau Kemozoikum. Nah, ini ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, zaman Arkaikum, zaman tertua di mana kulit bumi masih panas, kira-kira 2500 juta tahun yang lalu, sehingga belum ada kehidupan. Yang kedua, zaman Falezikum, zaman mulai tumbuhnya ada makhluk-makhluk kecil. Ini kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya zaman Mesozoikum, ini zaman di mana mulai ada binatang yang bertubuh sangat besar. Ini disebut juga zaman reptil. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Ini zaman di mana mulai munculnya binatang yang sangat besar seperti gajah. Nah, periodisasi secara arkeologi dibagi dua, ada zaman batu, ada zaman logam. Pada zaman batu itu ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan ada tradisi megalitik. Atau lebih terkenal ada Megalitikum ya. Nah, yang pertama Paleolitikum. Zaman batu tua, hasil kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Nah, ini zaman batu tua. Yang kedua, Mesolitikum, zaman batu tengah. Masa ini manusia sudah mulai hidup menetap. Selanjutnya yang ketiga, Neolitikum, zaman batu baru. Manusia mulai bisa menetap dan berkegiatan bercocok tanam. Yang keempatnya, tradisi megalitik, tradisi pendirian batu besar berkaitan dengan kepercayaan dan pemujaan terhadap nenek moyang. Contohnya ini ada menhir. Yang kedua ada dolmen, meja batu. Yang ketiga ada kubur peti. Peti buat kuburan ya, di manusia yang mati dimasukkan ke sana. Ada 4, ada waruga. Yang kelima ada sarkofagus, peti-peti mati yang terbuat dari batu-batuan.
Selanjutnya yang kedua, pada zaman logam. Nah, manusia pada zaman ini tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Pada zaman ini dibagi tiga. Satu ada zaman perunggu, dua ada zaman tembaga, tiga ada zaman besi. Nah, itu untuk materi hari ini. Selanjutnya silakan evaluasi kerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, apa pengertian praaksara? Yang kedua, sebutkan periodisasi bumi secara geologis. Silahkan kamu kerjakan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan kalian tentang sejarah di muka bumi bagaimana pada masa praaksara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.